Om Swastiastu, selamat baik. Lalu screen-nya. Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gedang Yudiantara. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan pengguna. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Imade Wirapaja Prayoga dengan NIM 2015091001. Yang kedua, Gedang Yudiantara dengan NIM 2015091006. Selanjutnya ada Loputu Ari Regitasari dengan NIM 2015091026. Dan selanjutnya ada Komang Hokia Riasta dengan NIM 2015091028. Dan yang terakhir ada Madenike Nopianti dengan NIM 2015091064. Adapun hasil analisis dari kelompok kami yaitu yang pertama ada data kebutuhan pengguna, yang kedua kebiasaan pengguna, yang ketiga keluhan pengguna, dan keempat keinginan target pengguna, dan yang terakhir ada kesimpulan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang data kebutuhan pengguna. Yang pertama, seberapa sering pengguna menggunakan smartphone. Di sini kami menggunakan rentang dari tidak sering sampai sangat sering. Di sini kami mendapatkan responden sebagai berikut. Selanjutnya, seberapa jauh pengetahuan pengguna mengenai penggunaan internet. Di sini kami menggunakan rentang interval dari tidak pernah sampai sangat sering. Yang ketiga, menurut kalian seberapa besar manfaat internet bagi kebutuhan pendidikan di zaman teknologi sekarang ini? Dari data tersebut, kami menggunakan interval tidak bermanfaat sampai bermanfaat sekali. Selanjutnya, yang keempat, seberapa sering menggunakan smartphone untuk mencari sumber materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Di sini kami menggunakan interval tidak pernah sampai sering sekali. Yang selanjutnya, yang nomor 5, seberapa sering Anda mengalami kesulitan dalam mencari sumber materi pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Di sini kami menggunakan interval tidak pernah sampai sering sekali. Dan yang terakhir, menurut Anda apakah perlu diciptakan aplikasi untuk membantu mempermudah mencari sumber materi pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika dalam kebutuhan Anda? Di sini kami menggunakan interval tidak perlu sampai perlu sekali. Selanjutnya ada kebiasaan pengguna yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada Anggi. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai kebiasaan pengguna. Bisa next slide.
Oke, di sini kami mendapatkan hasil dari kuesioner sebelumnya, di mana dari kuesioner analisis kebutuhan pengguna yang telah direspon oleh siswa dari beberapa sekolah dari jenjang SMA maupun SMK, yang didapat dari kebiasaan mereka untuk mendapatkan sumber materi pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika, yaitu dapat dicari di Google, buku pelajaran yang disediakan seperti e-book, mau ada pun PowerPoint dari guru, Canva ataupun Brandly, di mana itu merupakan forum diskusi untuk tugas sekolah. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai keluhan pengguna. Next. Jadi berdasarkan hasil observasi dari kuesioner yang telah diberikan, lebih dari 30% dari total responden mengalami kesulitan dalam mencari sumber materi pembelajaran, khususnya pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan materi yang kurang lengkap di buku sekolah maupun di internet. Selain itu juga, hal yang dirasakan oleh siswa yaitu terkadang ada beberapa permasalahan atau soal yang tidak bisa ditemukan dimanapun, serta beberapa siswa tidak mengerti penjelasan yang disajikan di internet karena penjelasannya cukup rumit, sehingga membuat siswa kebingungan. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keinginan target pengguna. Nah, dari kendala yang dialami oleh responden, hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat membantu mereka dalam mendapatkan sumber pembelajaran, khususnya di bidang matematika, yaitu dengan menyediakan aplikasi untuk menyediakan materi yang lengkap pada suatu aplikasi, sehingga mereka dapat memperoleh materi dengan lebih cepat dan efisien, karena seluruh materi yang mereka perlukan akan dapat langsung mereka peroleh dengan hanya mengakses satu aplikasi saja. Berikutnya yaitu kesimpulan dari hasil analisis kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan dari kesimpulan laporan kami. Dapat disimpulkan bahwa metode yang dilakukan kali ini untuk menganalisis kebutuhan pengguna adalah dengan survei, yaitu menyebarkan kuesioner secara online ke anak SMA di beberapa sekolah. Observasi ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait sumber belajar seperti seberapa sulit anak SMA untuk mendapatkan sumber belajar khususnya matematika di internet. Sekian dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, demikian presentasi analisis kebutuhan pengguna dari kelompok kami. Saya mewakili rekan-rekan saya ingin minta maaf jika ada kesalahan kata, dan akhir kata saya tutup dengan pramana Santi Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.